khaira man hadana ya safiyas sudur ya man asyraka nura alal qalbi salawatullah alaika salam ya khaira man hadana ya safiyas sudur ya man asyraka nura alal qalbi salawatullah alaika salam ya Rabbi sholli ala sayyidil anbiya ya Rabbi sholli ala sayyidil atqiya sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin nuril awwali ya khaira man hadana ya syafiya suduri ya man asyrakan nura alal qalbi salawatullah alaika salam ya khaira man barakana ya ayyuha sajidul lillah ya man fataha ridallahi ala nas ba'asallahu mahmudan alaika salam ya Rabbi sholli ala sayyidil anbiya Rabbi sholli ala sayyidil atqiya sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin nuril awwali ya man lahu tajul jamali ya syafiyal ilali ya Rabbi anta sunna minhu lali sifati kamali sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallam alaihi nuri sirrillah ya Rabbi sholli ala sayyidina ya Rabbi sholli ala sayyidil atqiya sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril awwali ya khaira man hadana ya syafiya suduri ya man asyraka nura alal qalbi salawatullah alaika salam wahai sebaik-baiknya petunjuk kami wahai yang menyembuhkan penyakit hati wahai yang menyinari cahaya pada hati salawat Allah padamu kesejahteraan ya Rabbi sholli ala sayyidil anbiya
Ya Rabbi sholli ala sayyidil atqiyah, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril awali. Ya Rabbi berilah salawat kepada penghulu para nabi. Ya Rabbi berilah salawat kepada penghulu orang-orang bertakwa. Salawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad cahaya awal. Ya khairu man barakana, ya ayyuha sazidu lillah, ya man fataha ridallahi alanna, ba'asallahu mahmudan alaikas salam. Bismillahil malikil kudusi salam, bismillahil adijil hakim, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asul kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam halur rumus wa mafatihul kunuz insyaallah, wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam Allah selalu membuka dan mencukupi kepada kita rezeki dan nikmat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan kepada kita, hidayah, petunjuk, kasih sayang kepada kita. Sembari kita berdoa kepada Allahumma nas'aluka lutfan wa aunan wa ridha. Semoga Allah kita memohon memberikan selalu kelembutan kepada kita. Kemudian Allah selalu memberi pertolongan kepada kita dan ridhonya untuk kita. Anak-anak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, handai taulan kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah fi qaulihi dalam musnad beliau, wa innama ja'alaha mahala lil aghyari wa ma'dina lil aqdari tazhidan laka fiha. Innama ja'alaha, sesungguhnya innama ja'alaha, Allah menjadikan dunia ini mahalan lil aghyar, satu tempat yang lil aghyar terjadinya perubahan demi perubahan, wa ma'dina lil aqdar, dan medannya tempat lil aqdar bagi bermacam-macam kesembronoan, kekacauan atau keributan. Tajhidan laka fiha, yang semua itu diharapkan tajhidan laka fiha, semua kita berjuang di dalamnya untuk mencapai cita-cita masing-masing. Apa maksud Syekh ini menggambarkan tentang ad-dunya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innamad dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya dunia ini adalah permainan, walahun, senda gurau. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang abadi di kehidupan dunia ini. Allah membuat perubahan, di kita rasakannya berbagai perubahan. Anda melihat anak Anda kecil, kemudian membesar terus, berdiri, berjalan, besar, bahkan sampai kepada diri Anda. Tanpa Anda sadari, diri Anda pun berubah ketika itu. Perubahan kerut wajah, tubuh, itu juga adalah perubahan-perubahan. Kemudian alam semesta ini tidak ada satupun yang tidak berubah. Cat yang kita cat di rumah kita
Kita pandang dia sudah baik, tahun demi tahun mulai reduplah cat itu, mulailah menjadi sesuatu yang kita anggap tidak berguna. Lalu kita membeli cat lagi, mencat rumah kita. Ketika ditanya orang kepada kita, untuk apa? Pasti Anda akan menjawab, untuk memperbaiki, untuk membuat dia menjadi baru kembali. Itulah perubahan-perubahan. Perubahan dunia, tempat yang kita tinggali juga berubah-ubah. Ada apa dengan semua perubahan itu? Itulah dunia. Bahkan diidentikan dalam bahasa keagamaan orang-orang tertentu. Di kalangan kaum sufi disebut dengan al-aghyar. Dunia itu memang berubah-ubah. Siapa yang mengharapkan abadi di dunia, abadi jabatannya, abadi pujian manusia pada dirinya, maka suatu saat semua itu akan sirna, semua itu akan bertanggal pada diri. Orang memperjuangkan namanya supaya dibuat, diukir di sebuah tempat-tempat tertentu agar dikenal terus-menerus. Namun nama itu pun akhirnya lengkang dan tidak diketahui lagi oleh manusia-manusia, generasi-generasi berikutnya. Demikian itulah yang dimaksud. Wa innama ja'alaha ayid dunya. Itulah dunia, mahalan lil aghyar, tempatnya yang berubah-ubah, kal amrodi wal mihani wal balaya. Di dunia itu berubah-ubah, berisikan. Ada orang sehat menjadi sakit. Amrod. Amrod itu orang-orang yang terkena penyakit, membuktikan terjadi perubahan di dalamnya, menjadikan sesuatu yang tidak tetap. Wal mihani. Banyaknya cobaan-cobaan dari Allah Azza wa Jalla kepada hidup seseorang. Tidak ada satupun yang tidak diuji oleh Allah. Apakah mereka orang kaya ataukah orang miskin. Bahkan termiskin di dunia pun dia akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Wal balaya, berbagai bencana datang, yang hampir semua bencana itu tidak pernah disangka oleh manusia. Yang terakhir ini kota Los Angeles. Nah, Los Angeles, LA. Lain LA tuh ada kampung namanya Labuan Amas, katanya LA juga. Labuan Amas lah. Mana kampung jar. Aku datang di Labuan Amas, LA atau LE ya, LE katanya. Itu daerah yang dianggap surga, daerah yang sangat hebat sekali, keamanannya luar biasa dan macam-macam lah. Ada sampai saat ini masih kebakaran, sudah 5 hari atau 6 hari, sampai sekarang saat ini detik ini masih kebakaran, masih terjadi kebakaran. Masya Allah, tidak ada pemadam kebakarannya, udah sanggup menghadapi. Ayo bayangkan, 17.000 hektar. Kita 7 hektar aja ribut deh orang Tamban. Kebakaran di Tamban, habis Tamban lah. Subhanallah, ini luar biasa. 17.000 rumah-rumah mewah itu dibakarnya oleh api, nggak bisa dihanguskan. Jadi Allah itu sebentar aja membuat dunia ini kiamat. Kalau dibakar Allah saat dunia ini terbakaran, apa susahnya? Harusnya dibakarlah, dihampas Tuhan aja bumi nang bulat nih. Disuruh Tuhan malaikat main bola pakai bumi ini, ya apa kita? Iza zulzilatil ardu lah, apabila bumi kami goncangkan dengan goncangan yang dahsyat, yalah iza zulzilatil ardu jalaha wa akhrajan nas, keluarlah manusia. Kenapa nih Jar? Ada apa nih? Qalu malah, ada apa di sana semuanya nih? Masya Allah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi bergoncang ribut, manusia keluaran dari muka bumi. Wa ma'dina lil aqdar, sengaja Allah menjadikan dunia ini lil aqdar. Bahasa Banjarnya itu tidak pernah lurus, tidak pernah sempurna. Selalu ada kesalahan, tidak mau sempurna. Sebentar aja
Pinarami orang berjualan berjualan es. Ya sudah, berjualan es juga kita iyalah. Rasa sempurna sudah kalau berjualan es itu banyak rezekinya ya kalau melihat orang sebulan 2 bulan rami, 3 bulan rami kayaknya habis tuh apa? Sunyi orang beli es, atau lono terus esnya udah sampai habis jopang tiap hari. Habis kapan dia orang habis saya jualan esnya habis loh, lono. Masya Allah uangnya tidak ada, Masya Allah. Ya kah? Nah, maka di medan itulah Allah membuat ujian cobaan kepada manusia. Bimakna maqalbuhu, ialah makna pada makna batinnya, hatinya, maksudnya kekacauan, kerusuhan, maknanya adalah pada batin kita. Adakah kita waktu menghadapi ujian itu kita termasuk orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla atau tidak, atau justru mengingkari Allah Azza wa Jalla. Nah ini bedanya lah. Kalau awal kita jadi muslim, awal kita menjadi muslim, ibadah itu kita pandang hanya sholat 5 waktu. Sholat, bila kita tinggalkan sholat 5 waktu, itu salah, betul itu. Maka akhirnya kita menjaga sholat 5 waktu. Sampai ketua kita jaga sholat 5 waktu. Bagus nggak? Bagus. Tapi kita lupa sebenarnya Allah tuh menyediakan ibadah yang bukan sekedar sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ibadah pokoknya, ada lagi ibadah tambahan, sehingga seluruh 24 jam itu bagaimana menjadi ibadah bagi diri kita. Kemudian ibadah itu berangkap-rangkap, berlapis-lapis. Sholat sudah, ibadah itu tidak usah dipikirkan lagi, itu pasti, ya kan. Kemudian kita hidup kita isi hidup kita itu dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu jadi ibadah. Yalah, ibadah enggak? Jadi ibadah. Oh berarti setiap hari ini betul ibadah. Tapi kita rangkapkan lagi, bukan hanya zikir kita isi. Kita buat lagi tujuan dalam hidup ini. Pas menghadapi cobaan, rezeki kurang, rezeki kita kok kurang sempit, rezeki kita macam-macam perubahan kan di alam ini, peraturan pemerintah lah, pajak lah lebih tinggi, akhirnya kita tidak, atau kita di PHK oleh perusahaan yang kita tempat bekerja, di PHK. Nah saat itu kita menghadapi itu sambil berzikir nih, sudah ibadah kita zikir, kita tambah lagi plus kita menghadapi itu dengan sabar, tetap kita berkata lembut kepada Allah, tetap kita berdoa, menghadapinya dengan sabar. Maka itu ibadah, 2 ibadah dalam detik waktu itu, 2 lapis sudah. Lapis ketiga lagi, kita lapis lagi ibadah itu, bukan hanya sabar, kita ridho atas kejadian itu. Lapis ketiga ibadah kita. Lapis keempat lagi, kita tambah lagi, bukan sekedar sabar dan ridho, tapi kita puji kepada Allah, kita puji Allah Azza wa Jalla atas semua kejadian. Kita berkata kita mensyukuri hidup kita ini. Berapa sudah lapisnya? 4. Belum zikir yang tadi yang kita ucapkan lisan itu bisa kita lapis lagi. Sampai berapa lapisan zikir itu? Sampai 7 lapis zikirnya saja. Jadi luar biasa. Inna haja, inilah ma'duna lil aqdar, inilah medan bagi orang-orang atau keadaan yang bersifat bermacam-macam perubahan itu ternyata adalah untuk kita beribadah. Maka pandanglah pada batinnya dalam segala sesuatu itu. Liyazhidaka piha, supaya kamu berjuang untuk mendapatkan, kalau bahasa umum agama, pahala yang terbanyak di sisi Allah, atau bahasa dunia sufi adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, berjuang untuk lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekedar selalu memandang johir. Kalau memandang johir, contoh, ada nama orang, Tuan A namanya Budi, Tuan B namanya
Nanang, Tuan, nah, 2 aja lah. Oh, Budi, keingatan pelajaran SD dulu Budi nih, ya kah? Berarti Budi ini adalah orang terpelajar gitu. Itu karena memandang Johir, hanya di nama, iyalah. Kalau Nanang pang biasanya, Nanang di kampung ini sering tidak sekolah aja. Berarti bagus Budi daripada Sina. Itu namanya kita memandang yang Johir. Memandang Johir sudah menempatkan pemahaman kita. Bukan itu. Tapi pandanglah pada hatinya. Li'annal mujibatu li rokbatika piha innama huwa ma tatahawwama min husulin agrodika wa matlubatika. Maka senantiasialah lirokbatika, harapanmu, keinginanmu, piha, pada perjuangan melawan hawa nafsumu, melawan perubahan-perubahan itu agar kamu tetap beribadah kepada Allah. Ma tatawahhama min husulin agrodika wa matlubatika, amat bergantung dengan cara pahammu memahami dari semua yang ada yang kamu hadapi, dari tujuan-tujuanmu maupun harapan tuntutan, bergantung. Makanya mengatur tujuan hidup itu penting supaya kita benar dalam langkah hidup kita, ya lah. Jadi dirubah-rubah tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup nih? Nah, kalau tidak bisa bertanya dengan guru, tujuan hidupnya apa? Ujar guru, tujuan hidup ini kita ini adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bisa 24 jam beribadah. Untuk apa beribadah guru? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dekat diri kepada Allah, itulah cara terbaik. Tidak bisa kita agama ini kita belajar sendiri, tidak bisa, harus berguru. Makanya jar Imam Ghazali, man la saitahu, barang siapa yang tidak berguru, tidak memiliki guru, ya kalau wasaikahu lahu setan, maka gurunya tidak lain adalah setan. Maksud setan di situ adalah pikirannya sendiri. Nah, ya untuk kacau lagi. Nah, itulah pentingnya kita berguru. Min gairi takdir, dari sesuatu kecerobohan kita, kesusahan dalam kerusuhan itu. Wa huwa la yakunu abada hatta law farada zalikal kan la ikbika zuhdu fiha. Maka si guru tadi mengajarkan kepada kita, atau agama itu bahasanya lain, mengajarkan kepada kita bagaimana yang layak untuk diperjuangkan, apa yang tidak layak untuk kita perjuangkan. Ada orang hidup dan mati diperjuangkannya hanya untuk sesuap nasi. Berpikir amun kawa nang lain. Iyalah, aku berikan contoh. Misalnya pian bekerja menaiki di atas gedung nang tinggi, iyalah kerjaan hari-hari. Resikonya lengah sekali aja, jatuh ke bawah misalnya, mati. Resikonya mun kawa berpikir-pikir tiap selama bekerja ini sambil kalau ada lowongan pekerjaan lain, ya kah? Nah, kenapa tidak layak kita perjuangkan habis-habis mati-matian, ya kah? Karena itu hanyalah urusan dunia. Yang layak diperjuangkan mati-matian itu ialah takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebuah pemahaman yang harusnya kita lakukan. Kesimpulannya jangan kita olah kesimpulan supaya bisa. Belum menisah lagi. Nah, supaya sempat membacakan kitab Halul Rumus. Maka kesimpulannya harus dipahami. Ya Sidi. Harta benda yang kamu kejar, li'annal mala wa amaraha ilal fana. Semua harta benda, perubahan-perubahan harta benda itu selalu mengarah kepada fana. Kendaraan dulu bagus, baru kan, iyalah, tiba-tiba berapa tahun kemudian mulai apa? Mulai rusak, mulai masalah, ya kalah. Maka semua itu fana.
seringkali benda-benda materi hidup di dunia ini menyibukkan kita, ya kelak anillahi, daripada mengingat Allah aja wajalla. Jangan sampai dunia ini menyibukkan kita, melupakan kita kepada Allah aja wajalla. Dus dalam hal ini melupakan kita untuk takarub kepada Allah aja wajalla. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud. Awalu ma khalaqallah nur nabika, nur nabika, nurul akwan, nurul akwan, nur